Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih kami bisa beristirahat tadi malam dengan tubuh yang sehat, jasmani rohani yang diberkati. Pagi hari ini kami bisa bangun kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Roh Kudus. Engkau menuntun kami sehingga semua berkat yang kami terima hari ini kami bisa pakai dengan penuh ketepatan dan kami bisa salurkan juga buat orang lain yang kami temui sepanjang hari ini dimanapun kami pergi dan berada, bahkan terlebih buat keluarga seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, tubuh jiwa roh kami meteraikan dan kuduskan terus dengan kuasa darah-Mu. Biar kehidupan kami berkenan sepanjang hari ini kepadamu Tuhan. Dan kami aktifkan pelayanan malaikat untuk bersama-sama dengan kami aktif memuji menyembah Engkau. Biarlah Bapa Roh Kudus, mari hadir di tengah-tengah kami saat ini, mari beracara dan sampaikan kehendak-Mu yang Kau ingin sampaikan kepada kami masing-masing. Urapi kami semua yang ada pada saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin. His reason forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Boleh dinyalain. Oke. Hallelujah, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Where are you now? You've been overpowered. Then where is your sting? Conquered by the King, resurrected one, shining like the sun, waking to the feet. Victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, His risen, forever glorified. Risen, His risen, King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior, risen. He is risen, forever glorified. Risen, He is risen. King Jesus is risen. He is risen. Is glorified. Risen, He is risen. King Jesus is alive. Same power, same
same power that crushed the enemy. The same power, the same power, the same power lives in me. Oh, same power, the same power, the same that crushed the enemy. The same power, the same power, the same power lives in me. Oh, the same power that crushed the enemy. The same power, the same power, same power lives in me. Oh, same power that crushed the enemy. Same power, same power, the same power lives in me. Reason, He is risen, forever glorified. Risen, King Jesus is risen, He is risen, King Jesus is forever glorified. Risen, He is risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dalam kita. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dalam kita. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dalam kita. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dalam kita. Haleluya, Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun dalam kita. Ya Tuhan, kami memperingati kenaikan ke surga. Dan Engkau berkata bahwa Engkau memberikan penolong bagi kami yang akan ada bersama kami, roh penghibur, roh penolong yang mengajar kami dan menguatkan kami. Kami menanti-nantikan roh-Mu Tuhan untuk memenuhi hidup kami kembali, menguatkan kami, dan kami ingin berapi-api di dalam Engkau, dipimpin oleh roh-Mu, mengalirlah roh-Mu dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Yes. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Your Spirit, O Lord, let it rain, rain on us. Oh, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven.
land. Let the distant shores rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. A fire goes before him and consumes his foes in every side. His lightning light up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. The heavens proclaim his righteousness, and all peoples will see his glory. Yes, Lord, we want to see your glory. We lift our voices and we lift our hands. God, sends down your power and your glory. We want to see you move. You move in our generation. We love you, God. Please rain on us, move in us with your power. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of power of heaven. Let it rain, let it rain, rain on us. Open the floodgates of heaven. Please let it rain. Let Holy Spirit rain on us. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. How we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. How we need the river, how we need your rain, so living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. How we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Let your holy presence fill this place. Lord, we thirst for you. There's no one else who satisfies. And my soul, it longs for you, like the deer panting for the water. Oh, now I wait for you. Take me to your cars of glory and fall upon me, Lord. Give me strength to help me stand in this dry and weary land. How we need the river, how
down your rain. Let your holy presence fill my heart. How we need the river, how we need the rain. Living water flow to us again. Shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill our land. Let your holy presence fill our heart. Let your holy presence fill this place. Oh yes, Lord, we're waiting for you. We wait for your glory. We wait for your holy presence. Let the holy presence fill our heart. Shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Now, Lord Jesus, come. May your love and grace restore us. Breathe upon us, Lord. Let your mercies be brand new. Let the whole earth worship you. How we need the river, how we need the rain. Living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Cause unto thee, Lord, we seek to know your glory. For there is only you, and our hearts cry, Abba, Father. Now please, Lord Jesus, come. May your love and grace restore us. Breathe upon us, Lord. Let the mercies be brand new. Let the whole earth worship you. How we need the river, how we need the rain. Living water flows to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place.
Let your holy presence fill our land. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik, haleluya. Halleluja, God is goed. We zijn God zo dankbaar dat alles goed gaat met ons. Kita sangat bersyukur pada Tuhan karena Dia sangat baik. En Hij is altijd goed voor ons. Dan Dia selalu baik dengan kita. En Hij is in op dit moment. Dan Dia bersama dengan kita saat ini. Sorry nih lagi kevallen door een beetje gatel-gatel di keel. Sorry, mijn keel is een beetje apa ya, gatal gitu loh. Beetje jeuken. Halleluja. Heilige Geest, help ons, help mij om uw woorden te kunnen spreken. Bapak Roh Kudus, mari tuntun saya untuk memperkatakan firman-Mu. Niet mijn woorden, maar uw woorden. Bukan kata-kata saya, tapi hanya kata-kata-Mu ya Tuhan. Want uw woord is krachtig en levend. Karena firman-Mu penuh dengan kuasa dan penuh dengan kehidupan. Uw woord is bij machte om ons leven te veranderen. Firman-Mu itu sangat berkuasa untuk mengubah hidup kami. Uw woord geeft geloof. Firman-Mu memberikan kami iman. Geef ons moed. Memberikan kami suatu kekuatan, semangat. En geef ons zekerheid. Dan memberikan kami suatu kepastian. In Jezus machtige. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Ik ga deze morgen een eenvoudig woord spreken, maar die eigenlijk de basis is van ons leven. Pagi ini saya mau membagikan suatu hal yang sangat sederhana, tapi ini merupakan basis yang sangat penting buat kehidupan kita. Want alles draait rond dit woord. Karena segala sesuatu itu berdasarkan atau berputar dari firman Tuhan yang ini. We gaan even naar Markus 12 gaan. Mari kita buka sama-sama Markus 12. Vers 30. Ayat 30. Ja. Het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en met geheel uw verstand en geheel uw kracht. Jadi hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Het tweede is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Een ander gebod groter dan dit bestaat niet. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Vers 33. En hem liefhebben
geheel het hart, geheel het verstand, geheel uw kracht. En naast de liefhebben als zelf is meer dan alle brandoffers, slachtoffers. Ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. De godsdienst opbrengt. Maaf Om, suaranya putus-putus Om. Sekali lagi. Boleh diulang? Godsdienst, sekarang jelas. Ja. Godsdienst leert ons om veel op te brengen aan de God die. Jadi agama itu mengajarkan kita untuk membawa banyak korban bakaran. Terwijl Jezus zegt hier dat God liefhebben en naaste liefhebben veel meer is dan al die offer die je zou brengen. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita melebihi daripada korban bakaran yang kita persembahkan, yang kita bawa kepadanya. Dus op de eerste plaats is God liefhebben. Jadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan. En daarover willen we spreken. Hoe willen we God liefhebben? Dan mari kita mau belajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Want vele mensen denken dat in God geloven voldoende is. Karena banyak orang berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu saja sudah cukup. Terwijl in God geloven is nog ver van God liefhebben. Sementara untuk bisa mengasihi Tuhan itu, beriman kepada Tuhan itu melebihi dari bagaimana mengasihi Dia, beriman kepadanya. Enggak, in God geloven wil nog niet zeggen dat die persoon God lief heeft. Nah, jadi dengan mengatakan bahwa seseorang mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan, bukan berarti dia sudah mengasihi Tuhan. Maar God liefhebben is veel meer dan in God geloven. Karena mengasihi Tuhan itu lebih dari beriman kepada Tuhan. We willen dat even onderzoeken hoe het in ons leven is. Houden we van God? Mari kita mau belajar bagaimana apakah kita mengasihi Tuhan. Liefhebben, to love, is geven, is to give. Mengasihi Tuhan itu adalah memberi, bagaimana memberi. Ja, dus liefhebben kan je eigenlijk gelijkstellen aan geven. Jadi mengasihi itu bisa juga artinya memberi. Dit is wat ik ontdekt heb, dat ik zelf ontdekt heb. Dus liefhebben is geven. Jadi inilah yang saya temukan sendiri secara pribadi, yaitu mengasihi itu bisa juga berarti memberi. We kunnen nu even uit de kan van de Heer. God heeft ons lief en hij heeft zijn zoon gegeven aan ons. Kalau kita melihat dari sisi Allah Bapa, Dia sangat mengasihi kita karena itu Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Dus Gods liefde is gelijk aan het geven van zijn zoon als offer voor ons. Jadi kasih Allah itu buat kita itu sangat sejajar dengan kasihnya dengan memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Iemand die met liefde gevuld is, die zal altijd willen geven. Seseorang yang selalu penuh dengan kasih, orang itu akan selalu mau memberi. Als je van je vrouw of van je man lief hebt, dan wil je ook altijd geven. Eender wat. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita pasti akan punya selalu rasa untuk mau memberi apapun itu.
Je wil je geliefden altijd blij maken. Kita akan selalu mau membuat pasangan kita bahagia. Je wil zien dat je geliefde plezier heeft. Kita mau lihat bahwa pasangan kita selalu merasa senang. En regelmatig ga je ook iets of verrassingen geven. Dan kita sering memberikan suatu kejutan, memberikan hadiah. Dus als we niks geven aan onze geliefde, we moeten ons afvragen, houden we wel van die geliefde? Jadi kalau kita itu nggak pernah ngasih sesuatu ke pasangan kita, coba teliti lagi apakah kita benar-benar mengasihi pasangan kita. Zo is ook met God. Je zegt dat je God lief hebt. Geef je dingen aan God of geef je je leven aan God. Jadi kalau kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, coba teliti lagi. Apakah kita pernah memberikan sesuatu, sudah memberikan hidup kita buat Tuhan? Het beste wat we kunnen geven aan God is natuurlijk ons hele wezen, ons leven in zijn handen. Dan hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah dengan cara memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya. God liefhebben betekent ook dat je hem zou eren. Mengasihi Tuhan itu juga artinya bahwa kita menghormati Dia. Dat wil zeggen dat je zijn naam niet zou blameren. Dengan kata lain, kita tidak akan menghujat namanya. Als ik van mijn kinderen houd, zal ik dus mijn kinderen niet vervloeken of vernederen. Jadi seperti kalau saya mengasihi anak saya nggak akan mengutuki atau merendahkan, menghina anak-anak saya. Ik zou juist trots voelen wat betreft mijn kinderen. Saya bahkan akan merasa bangga terhadap anak-anak saya kalau hal ini menyangkut anak-anak. Ik zal juist blij zijn voor hen. Saya bahkan akan merasa sangat bangga, sangat bahagia dengan anak-anak saya. En weet je wat er regelmatig gebeurt bij gelovigen? Zonder dat ze beseffen, ze blameren de naam van God. Dan yang terjadi akhir ini malah orang-orang itu suka tanpa mereka sadari menghujat, menghina nama Tuhan. Als we God beschuldigen, we zijn hem aan het blameren. Karena kalau kita mulai menyalahkan Tuhan, itu adalah salah satu bentuk dari menghujat Tuhan. God liefhebben is zijn naam verheerlijken ten alle tijden. Mengasihi Tuhan itu artinya adalah menghormati Dia, mengasihi Dia di segala waktu. Dat wil zeggen dat je niet beschaamd bent als je de naam van God zou uitspreken. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah merasa malu kalau kita memperkatakan nama Tuhan. Nou, we zijn trots voor wie God voor ons is. Bahkan kita akan merasa bangga dengan siapa Tuhan itu bagi kita. Amin. Want hij is de God die ons lief heeft. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Hij is de bron van alles wat wij hebben. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang sudah kita punyai. En zonder hem zijn we nergens. Dan tanpa Tuhan kita ini tidak ada artinya. Dus hij verdient om geliefd te worden. Jadi Tuhan itu sangat layak untuk kita kasihi. God liefhebben betekent dat je ook dat je bereid zou zijn om tijd te geven voor hem. Mengasihi Tuhan itu juga bisa berarti dengan kita bersedia memberikan waktu, meluangkan waktu untuknya. Als je zegt aan je geliefde, ik hou van jou, maar ik ben nooit thuis, is een grote vraag of je van je geliefde wel houdt. Karena kalau misalnya nih kita bilang, saya sayang kamu loh, tapi kita nggak pernah menyediakan waktu, meluangkan waktu dengan pasangan kita, itu ada tanda tanya yang sangat besar. Als je zegt, ik hou van jou, maar je zijn zo egoïstisch en ik-gecentreerd zijn en geen rekening houdt met onze geliefde. Jadi kalau kita bilang saya sayang kamu,
tapi kita sendiri sangat egosentris, sangat berpusat terhadap diri sendiri, maka itu harus dipertanyakan. Liefhebben betekent dat je ook samen met je geliefde zo op stap gaat. Mengasihi pasangan kita juga berarti misalnya jalan-jalan barengan dengan pasangan kita. Samen dingen gaan doen. Melakukan hal-hal dengan pasangan kita berbarengan, bersama-sama. Want je bent blij als je samen bent. Karena kita akan selalu punya perasaan yang sangat bahagia kalau bersama-sama dengan pasangan kita. Zo is het ook als we God lief hebben. We zijn bereid om samen met hem op stap te gaan, elke dag. Begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan kita akan merasa sangat bahagia kalau kita bisa berjalan dengan Dia setiap hari. We gaan niet alleen gaan lopen en God vergeten. Kita nggak akan bakal jalan sendirian, lalu sampai melupakan Tuhan. We zijn ook bereid om tijd en ons leven te geven. Kita juga akan sangat bersedia untuk memberikan waktu kita, bahkan hidup kita buat Dia. Liefhebben betekent ook dat we die persoon ook gaan zegenen. Mengasihi itu juga bisa dengan kata lain memberkati seseorang. Zo is het ook met God. Als je God lief hebt, zal je God zegenen. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, kita bisa memberkati Tuhan. Hoe gaan we God zegenen? Dan bagaimana caranya memberkati Tuhan? Ten eerste door dankbaar te zijn voor alles wat je hebt. Yang terutama adalah dengan bersyukur dengan semua yang sudah Tuhan berikan. En je luistert naar hem en je gehoorzaamt aan hem. Lalu kita mendengarkan Tuhan dan menurut kepadanya. Weet je dat God ook graag heeft dat we ook hem zo prijzen? Dan tahukah kita bahwa Tuhan itu sangat senang kalau kita memuji Dia? Ik persoonlijk, ik vind het leuk als iemand mij zou prijzen. Saya secara pribadi senang loh kalau ada yang muji saya. Pak Als Ko iemand- maksudnya. Bukan Iemand saya. zou zijn, oh, je hebt het goed gedaan. Misalnya ada nih yang bilang nih, maaf ya, kamu berbuat yang sangat bagus loh. Dat bemoedigt mij. Itu menyemangati saya. Als je van iemand houdt, ga je niet zeggen, dat is verkeerd, dat is slecht, dat is, je kan niets doen. En van al die negatieve dingen uitspreken. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita nggak akan mulai mengatakan sesuatu yang jelek, mulai merendahkan dia dengan bilang, wah kamu yang kamu buat itu jelek loh, yang nggak bagus loh. Je mag wel een opbouwende kritiek geven, maar op een liefdevolle manier. Kita bisa memberikan kritik yang membangun, tapi juga caranya harus dengan penuh kasih. Niet op een destructieve manier. Bukan dengan cara yang sangat destruktif banget. Want liefde is geven. Karena kasih itu adalah memberi. Als je van iemand houdt, dan ben je ook steeds bereid om die persoon te vergeven. Dan kalau kita mengasihi seorang, kita pasti selalu bisa mengampuni orang itu. Want God heeft ons vergeven van al onze zonden door zijn enige geboren zoon te sturen hier op aarde. Karena Tuhan sendiri, Allah Bapa, sudah mengampuni kita dengan memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini. We gaan even terug naar Marcus 12. Kita kembali ke Markus 12. We lezen vers 34 nu. Kita baca ayat 34. En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dus die persoon die verstaat dat
God liefhebben en de medemens liefhebben, dat de beste wet is in het koninkrijk van God. God zegt, je bent eigenlijk niet ver van het koninkrijk van God. Jadi ada orang yang melihat bahwa dia bisa mengasihi seorang, mengasihi Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, maka Tuhan akan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Dus dat wil zeggen eigenlijk de conclusie, het koninkrijk Gods draait over de liefde voor God en de liefde voor medemensen. Jadi kesimpulannya, kerajaan Allah itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dus onze focus moet niet op tekenen en wonderen en alle andere dingen, maar onze focus moet liefde op de eerste plaats. Jadi kasih kita itu jangan berpusat terhadap menantikan melihat tanda-tanda atau keajaiban, tapi kasih adalah mengasihi Tuhan melebihi dari sesuatu. Want als je iemand lief hebt, zou je ook goede dingen voor die persoon doen. Karena kalau kita mengasihi seseorang, kita juga akan melakukan hal-hal yang baik buat orang tersebut. En iemand die God lief heeft, die is iemand die gelovig is. Dan kalau seseorang itu mengasihi Tuhan, maka orang itu pasti beriman. Maar iemand die gelovig is nog niet zeker dat hij van God houdt. Tapi seseorang yang mengasihi Tuhan, seseorang yang beriman belum tentu dia mengasihi Tuhan. Maar Gods liefhebben betekent dat je wilt geven. Karena mengasihi Tuhan itu berarti engkau mau memberi buat dia. Tijd geven voor hem, tijd geven voor zijn woord. Memberikan waktu untuk Tuhan, memberikan waktu untuk firman-Nya. Tijd geven voor gebed. Memberikan waktu untuk berdoa. En de eerste brief van Johannes zegt, God is liefde. Karena 1 Yohanes berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Dus alles wat om God gaat, het gaat om liefde. Jadi segala hal yang tentang Tuhan adalah segala hal yang berkaitan dengan kasih. De werking van het koninkrijk van God is gebaseerd op liefde. Agape liefde van God. Pekerjaan Tuhan itu berdasarkan dari kasih agape-Nya. Ga even naar Johannes 15 vers 9. Kita buka Yohanes 15 ayat 9. Gelijk de Vader mij heeft liefgehad, heb ook ik, Jezus, u liefgehad. Blijf in mijn liefde, en indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijn vaders bewaard heb, en blijft in zijn liefde. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Een bewijs dat iemand Gods lief heeft, die zal zijn geboden bewaren en doen. Bukti dari seseorang mengasihi Tuhan, bahwa orang itu akan memelihara, menjaga, dan melakukan perintah Tuhan. Dus het heeft geen zin dat je zegt, ik hou van jou, maar in je daden doe je alle rare dingen tegenover die persoon. Jadi nggak ada artinya kalau kita bilang, saya mengasihi kamu, tapi setelah itu kita melakukan hal-hal yang aneh atau yang nggak sepatutnya terhadap orang itu. Liefde moet een manifestatie hebben in onze uitspraken en onze daden. Kasih itu harusnya adalah perwujudan yang nyata dari perkataan dan kelakuan kita. Dit is wat wij als gelovigen zouden moeten streven. Inilah yang seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harusnya benar-benar mencari dan melakukan hal ini. En de Heilige Geest is klaar om ons te helpen.
Dan Roh Kudus itu selalu siap sedia untuk menolong kita. Zoals jullie zien in Galaten, de eerste vrucht van de geest is liefde. Karena kalau kita lihat di Galatia dikatakan buah pertama dari kasih itu, buah pertama itu adalah kasih. Romeinen 8 vers 28 zegt het volgende. Roma 6 ayat Romeinen Roma? 8 Roma 8 vers 28. ayat 28. Dit is mijn lievelingsvers ook. Ini adalah salah satu ayat kesayangan saya. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hem die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dus God doet alles voor degene die hem liefhebt. Jadi Tuhan itu melakukan segala hal buat semua yang mengasihi Dia. Hij beschermt ons. Dia melindungi kita, Hij zegent ons. memberkati kita. Als er slechte dingen op onze pad komen, hij verandert dan naar het goede. Kalau ada hal-hal jelek yang datang menghampiri kita, maka Tuhan itu bisa merubahnya menjadikannya kebaikan. Dus wees niet bang of wees niet ongerust. Als er plots bepaalde minder goede dingen op je pad komen. Jadi jangan takut, jangan menjadi khawatir kalau tiba-tiba ada hal-hal yang jelek yang tiba-tiba mendatangi jalan kehidupan kita. Want als je God lief heeft, of je Gods lief hebt, God zal het zorgen dat het ten goede zal zijn voor ons allen. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, maka Dia akan mengatur semuanya itu menjadi suatu kebaikan buat kita. Want niets ontsnapt Gods ogen. Karena tidak ada satu hal pun yang luput dari mata Tuhan. Het enige wat we moeten doen is focussen op hem en hem liefhebben. Hal satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah memusatkan pikiran kita, hidup kita terhadap Tuhan dan mengasihi Dia. Zolang we hem liefhebben, zal God al de rest voor ons zorgen. Selama kita mengasihi Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengatur segala hal. Daarom zegt God, vrees niet voor de dag van morgen. Karena itulah Tuhan bilang, jangan khawatir terhadap hari esok. Het is genoeg als je eerst Gods koninkrijk zoekt, als je eerst Gods liefde ontvangt en zoekt. Sudah hal pertama yang kita lakukan adalah mencari kerajaannya dan menerima kasih-Nya. Koninkrijk van God is niks anders. De liefde van God voor ons. Kerajaan Tuhan itu tidak ada hal yang lain daripadanya selain kasih Tuhan terhadap kita dan mengasihi Tuhan. Dus als gelovigen die in hem geloven, we moeten in vrede en in rust kunnen leven. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, seharusnya kita bisa hidup dalam damai, dalam ketenangan. Daarom kunnen we zeggen, halleluja, God is goed. Dan nantinya kita akan bisa bilang, haleluya, Tuhan itu baik. He is always good. Tuhan itu selalu baik. En God zorgt voor alles. Dan Tuhan selalu mengatur segala sesuatu. Ik vraag de zegen van God over ons allen. Saya berdoa biar berkat Tuhan buat kita semua. Zijn bescherming over ons allen. Perlindungannya buat kita semua. Dat we steeds meer de openbaring zou hebben wat Gods liefde betreft. Dan biar kita menerima yang baru tentang apa kasih Tuhan itu buat kita. En dat we de kracht hebben, de kracht van de Heilige Geest, om steeds te kunnen wandelen in de wil van God.
Dan biarlah kita dengan kekuatan dari Roh Kudus selalu bisa berjalan dalam kasih-Nya dan kemauan Tuhan. Dat we zijn naam mogen verheerlijken. Dan biar kita bisa memuliakan nama Tuhan. En we zijn gezegend door hem. En we zullen tot zegen zijn voor anderen. Dan kita bisa menerima berkat Tuhan dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Dat we ook de medemensen, vooral onze naasten, onze geliefden, onze kinderen, ook zullen liefhebben zoals God het wilt. Dan biarlah kita bisa menjadi, melalui berkat Tuhan, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, buat anak-anak kita. Dank u Heer dat we een manifestatie mag zijn van uw liefde in ons leven. Terima kasih Tuhan, kami bisa menjadi suatu perwujudan dari kasih-Mu buat kami. Dus niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven, Heer. Dan bukanlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah saja yang jadi dalam kehidupan kami, Tuhan. In Jezus' machtige naam, wij danken u voor alles. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami bersyukur buat segala hal. God zegen jullie allen. Tuhan berkati kita semua. Halleluja. Haleluya. Amin. Amen.